Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berkumpul nanti di akhirat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dzikir itu terbagi dua, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 508. Ada yang dinamakan dzikir qalbi dan dzikir lisan. Anna dzikra naw'ani qalbi wal lisan. Dzikir qalbi dan dzikir lisan. Yang mana was-sunnatu fadzikrul lisan, dzikir lisan itu disunahkan. Bilabdil murakkab minal aswat, dengan lafaz yang disusun seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, apa sih keutamaan dzikir? Sangatlah luar biasa dzikir itu. Bahkan orang yang selalu berzikir itu akan dikenang oleh Allah, akan selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan banggakan orang-orang yang selalu berzikir kepadanya, akan dibanggakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Arifin dijelaskan adzikru bil qalbi sayful muridin. Dzikir di dalam hati, dzikir dengan hati itu adalah pedang yang mana ketika setan datang kita mudah untuk menyingkirkannya karena kita mempunyai senjata, yaitu pedang. Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan para arifin menyebutkan man aradallahu bi khairan, barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan dari rizki, kebaikan dari popularitasnya, kebaikan dari kehidupan dari dirinya, maka yang pertama fataha lahu qaflu qalbihi wa ja'ala fihi al-yaqin, maka Allah akan membukakan tutup hatinya. Allah akan membukakan sehingga hatinya terbuka, wa ja'ala fihil yaqin, kemudian Allah akan menjadikan keyakinan di dalam hatinya, sehingga apa yang dia kerjakan dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya akan berbagi tentang zikir, yang mana zikir ini gabungan dari zikir Al-Hayyu Al-Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, yang mana saya mempunyai zikir ini dari guru saya, yang mana ketika kita mengamalkan zikir ini maka kita akan memperoleh rezeki dunia dan rezeki akhirat. Dan jangan berpikir rezeki itu hanya uang ya, tetapi kesehatan, kita bisa beribadah kepada Allah itu merupakan rezeki. Mendapatkan uang, mendapatkan makanan itu adalah rezeki. Bahkan kita hidup di dunia dan kita sampai sekarang bisa berjalan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gabungan dzikir tersebut kita bisa amalkan setelah ba'da salat maghrib, yang mana dzikir ini harus dibaca sebelum dzikir ya Hayyu ya Qayyum. Maka amalkanlah. Yang pertama kita baca Allahul Hayyul Qayyum, antal qayyumus samawati wal ardh. Allahul Hayyul Qayyum, antal qayyumus samawati wal ardh. Allahul Hayyul Qayyum, antal qayyumus samawati wal ardh. Kita baca diperbanyak setelah maghrib 100 kali. Dan yang kedua setelah zikir itu kita gabungkan dengan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Namun sebelum zikir itu kita mulai dulu dari zikir Allahul Hayyul Qayyum, antal qayyumus samawati wal ardh. Allahul Hayyul Qayyum, antal qayyumus samawati wal ardh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Maka barang siapa yang selalu mendawamkan zikir tersebut, dia akan mendapatkan rezeki dari dunia akan keluar, dari langit akan turun. Karena apa mananya? Allahul Hayyul Qayyum, Allah itu zat yang maha hidup,
yang maha berdiri sendiri, antal qayyumus samawati wal ar, dan engkaulah Allah yang telah mendirikan langit dan bumi, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah mengatur mengurus langit dan bumi. Maka dengan itu orang yang membaca zikir ini keutamaan di antaranya dia akan mendapatkan rezeki di dunia, rezeki di akhirat, dan rezeki yang ada di bumi akan dikeluarkan, dan rezeki yang ada di langit akan diturunkan kepada orang yang membaca zikir tersebut. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan amalkan setelah ba'da maghrib, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.